المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbak wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan qiyam kita yang dikerjakan tadi malam dan yang akan datang insyaallah seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Siam kita yang sudah dikerjakan dan saat ini sedang kita kerjakan dan yang akan datang sisa Ramadan juga sanggup membukakan pintu ridha Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Dan i'tikaf yang sekarang kita kerjakan setelah kita melaksanakan sholat zuhur semoga membuka gerbang pintu ridha Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Niatkan untuk niat i'tikaf di rumah Allah ini. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kalau ingin melihat tentang Ramadan, ternyata memang benar Ramadan itu bukan hanya sekedar puasa saja, bukan hanya mendengar ataupun hanya menahan haus saja, menahan dahaga saja. Maka kalimat yang pun dikatakan di dalam Al-Quranul Karim, apa? Kutiba alaikumus syiyam. Tidak dengan mengatakan kutiba alaikumus shaum. Beberapa ahli tafsir dengan mengatakan apa bedanya syiyam dan shaum. Kalau syiyam ini, Masya Allah, tabarakallah dahsyat. Tapi kalau shaum ini juga memang luar biasa menahan diri. Tapi bisa jadi dalam menahan diri seperti tidak berbicara, tidak mendengar sesuatu yang terdengar oleh telinga, tidak melangkah ke satu tempat yang memang kita ini menghentikan diri, menahan. Artinya kalau shaum menahan, syiyam pun menahan. Namun kalau shaum ini biasanya dibacakan atau dikhususkan kalimatnya misalnya seperti disampaikan oleh Siti Maryam, inni nazartu lirrahmani shauma. Iya, jadi aku nazar, aku tidak berbicara selama beberapa hari ini. Dikatakan shaum berbicara. Shaum untuk tidak pergi ke kantor. Shaum untuk tidak mendengarkan dari kata-kata siapa. Seakan-akan shaum ini boleh digambarkannya dalam secara jasad saja. Tapi kalau syiyam ini Masya Allah luar biasa. Ya jasad, ya hati, ya perilaku semua dikatakan syiyam. Makanya dalam Al-Quranul Karim kata-katanya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Ternyata kalau yang namanya syiyam ini kutiba alaikumus syiyam atau kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Semua sudah tahu ayat ini, bahkan tidak sengaja menghafal itu langsung hafal karena saking sering mendengar. Ada beberapa ayat yang kita hafal itu bukan karena kita menghafalnya, tapi karena kita sering mendengar. Contoh misalnya kalau saya sampaikan ayat ini, insya Allah ibu bapak hafal ayat ini. Tapi kalau saya tanya kapan ibu bapak menghafal ayat ini, ibu bapak pun tidak bisa jawab kapan saya menghafal ayat ini. Tapi tiba-tiba sudah hafal. Kenapa coba? Karena sering dengar. Contoh misalnya saya sampaikan di contoh. La in syakartum, lanjutkan. Lazidannakum. Kok bisa hafal? Karena sering dengar. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Kita tidak pernah mencoba menghafal ayat ini, tapi kita sering akhirnya hafal. Termasuk ayat shaum ini ketika diucapkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hafal tattaqun ini. Jadi kita ini di bulan Ramadan ini merubah diri kita untuk menjadi lebih baik lagi. Menjadi lebih baik lagi. Maka punten, kalau dikatakan bulan Ramadan ini agar kita menjadi lebih baik lagi dari semua akhlak, dari semua sifat, dari semua kebiasaan, itu dikatakan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi makhluk ataupun hamba Allah yang bertakwa. Simpan baik-baik. Bagaimana caranya ya? Ya, di antara dengan syiyam atau dengan shaum ini ada hal yang perlu diperhatikan. Apa? Kata-kata Ramadan di dalam Al-Quran itu hanya satu kali.
Mungkin yang sekarang ibu bapak yang sudah khatam beberapa kali Al-Quran di bulan Ramadan ini, menemukankah kalimat Ramadan kecuali dalam suratul Baqarah itu? Tidak ada, hanya satu kali. Kata-kata Ramadan di dalam Al-Quran hanya satu kali saja. Dan ketika Allah menyatakan kata-kata Ramadan yang ada di dalam Al-Quranul Karim, itu tidak sendiri, tapi langsung digambarkan dengan sifatnya, dengan khasnya. Contoh misalnya gini, ada ibu bapak nanya sama saya, misalnya, Mata Nabi Maki besok mau kemana? Saya jawab misalnya, contoh saja, besok saya mau ke Palembang. Cukup. Tapi kalau saya katakan, besok Abi Maki mau kemana? Saya besok mau ke Palembang. Di Palembang itu pempeknya enak loh, terkenal di sana. Teman-teman tidak nanya khas Palembang. Teman-teman hanya nanya mau kemana. Tapi saya jawab berikut Palembang, berikut khasnya. Iya. Ataupun ditanya, Abi Maki besok mau kemana? Saya jawab, besok mau ke Bandung. Di Bandung itu batagornya enak. Ketika ditanya dengan menyebutkan besok mau kemana? Saya besok mau ke Bandung. Di Bandung itu peyemnya juga enak. Teman-teman tidak nanya khasnya, nanya mau kemana. Tapi kenapa saya katakan khasnya? Karena memang tidak bisa dipisahkan. Coba ibu bapak masukkan di dalam benak kita, Palembang, langsung khasnya mau dijadikan kerak telur. Bisa nggak kira-kira? Palembang kerak telur, Palembang kerak telur. Nggak bisa masuk. Iya, kenapa? Karena kerak telur itu miliknya siapa? Miliknya Betawi. Nah, khas ini tidak boleh dipisahkan. Namun yang ingin digambarkan bukan hanya sekedar informasi, bukan hanya sekedar pesan ketika dikatakan Palembang itu pempeknya enak, bukan informasi saja. Namun apa? Coba rasakan kalau ke Palembang makanlah pempeknya. Cobalah rasakan kalau ke Bandung makanlah peyemnya, belilah peyemnya ataupun belilah batagornya atau makanlah colenaknya. Saking banyaknya khas kalau di Bandung itu. Iya. Dan punten ketika saya katakan dengan mengatakan ucapannya, cek baik-baik. Perintah saum dalam Al-Quran, iya, diawali dengan kata-kata, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Terus ayat berikutnya, iya. Tapi di ayat pertama tentang perintah saum, di ayat kedua tentang perintah saum, iya, tidak disebutkan kapan harus saumnya. Tidak digambarkan kapan saumnya. Seakan-akan setelah 2 ayat berlalu, ditanyalah, mungkin kita bertanya, kapan saumnya ya Allah? Saumnya ini kapan ya Allah? Allah jawab di ayat berikutnya, Syahrul Ramadan. Tapi, kalaulah Allah jawab cukup mengatakan saumnya Syahrul Ramadan, selesai. Tapi Allah katakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan kalian puasa yang di situ turunnya Al-Quran. Kenapa? Allah ingin menegaskan jika kalian masuk di bulan Ramadan maka nikmatilah Al-Quran itu. Memang ada yang tidak menyaksikan bulan Ramadan? Ada. Siapa? Orang-orang yang sudah wafat. Maka dalam Al-Quran kata-katanya faman syahida minkum syahra falyasumhu. Siapapun yang menyaksikan bulan Ramadan maka berpuasalah. Siapapun yang menyaksikan bulan Ramadan, puasalah. Faman syahida minkum syahra falyasum. Siapa yang menyaksikan bulan Ramadan, puasalah. Ketika ditanya, memang ada yang tidak menyaksikan bulan Ramadan? Banyak. Siapa? Mereka yang sudah wafat. Mereka yang sudah wafat tidak menyaksikan bulan Ramadan. Maka punten ketika diucapkan kalimatnya, kapan puasanya? Bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Quran. Simpan baik-baik oleh kita semuanya. Ternyata Allah menyebutkan Ramadan itu berikut dengan khasnya. Kenapa? Karena hal yang terindah yang dapat merubah diri kita ini. Masya Allah, tabarakallah, pandangan kita terhadap Al-Quranul Karim. Seperti apa kita bersama dengan Al-Quran? Masya Allah, seperti itulah perubahan kita yang akan didapatkan setelah bulan Ramadan. Kenapa saya selesai Ramadan gak ada perubahan apa-apa? Karena Anda tidak merubah diri Anda terhadap Al-Quran. Coba, berapa banyak orang di bulan Ramadan ini benar-benar asli, cuek, bahkan belum pernah menyentuh Al-Quran sama sekali. Astagfirullah. Bahkan berapa banyak di bulan Ramadan ini tidak pernah tergugah hatinya untuk bersentuhan dengan Al-Quran. Bagaimana akan ada perubahan setelah bulan Ramadan? Punten, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Saya akan sampaikan beberapa poin. Kalau mengatakan Ramadan untuk merubah pikiran kita, merubah menguatkan iman kita, merubah daripada akhlak kita. Benar.
Dengan cara apa? Dengan saum diantaranya. Iya. Dengan puasa iya. Dengan qiyamul lail iya. Tapi punten, ketika dalam keadaan saum, Masya Allah, tabarakallah, isi dengan qiraatul Quran. Saat tarawih yang dibacakan, bacaan Al-Quran. Kenapa? Karena memang khasnya Ramadan itu adalah Al-Quran. Cek baik-baik. Al-Quran menyatakan, ini punten, inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Quran ini akan memberikan petunjuk kepada siapapun yang membacanya, yang menjadikan dirinya sebagai sahabat Quran, petunjuk yang paling tepat, petunjuk yang paling baik. Mungkin dalam pekerjaan, di kantor banyak pilihan. Mungkin dalam kehidupan, pilihannya bukan hanya 2, tapi ada 3, 4, 5 pilihan. Tenang, bagi mereka yang jadi sahabatnya Quran, inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Quran ini akan menunjukkan jalan yang terbaik untuk Anda semuanya. Quran ini akan mengarahkan jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Kenapa? Allah akan berikan petunjuk kepada kita. Secepat apa? Secepat kita. Punten. Mencintai dan menjadikan Quran sebagai sahabat kita. Yahdi lillati hiya aqwam. Masya Allah. Ini gambaran yang terindah. Bukankah dalam kehidupan ini selalu ada pilihan? Bagaimana agar pilihan kita ini tepat? Quran solusinya. Kata siapa? Quran. Apa katanya? Yahdi lillati hiya aqwam. Bagi orang yang menjadikan Quran sebagai sahabatnya, tidak akan pernah bingung ketika dihadapkan berbagai macam pilihan di depannya. Kenapa kita bingung? Kenapa kita salah? Jawabannya satu. Karena apa? Karena kita banyak masalah dengan Quran. Cek baik-baik. Kami masih ingat ketika ada seorang ulama, Syekh Ta'al Barakati rahimahullah. Beliau ini adalah salah satu DKM yang ada di Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah. Ada yang antri. Satu orang bertanya, Syekh, saya bertanya, bagaimana solusinya? Kenapa? Saya ini mau bisnis sedikit-sedikit, udah mulai berjalan, bertahap berjalan, tapi tiba-tiba dalam perjalanan nggak berhasil. Dalam perjalanan ternyata tidak sukses. Kira-kira apa yang harus saya lakukan? Jawabannya apa Syekh itu? Aqra'atal Quran? Kamu suka baca Quran nggak? Suka punya waktu disiplin untuk baca Quran? Belum, coba kamu disiplin waktu untuk baca Quran. Maka Allah akan arahkan cara bisnismu yang benar. Satu lagi bertanya, Syekh, saya ini punya anak. Sampai hari ini belum ada dapat jodohnya. Ini mau jadi, enggak jadi. Ini jadi, ini udah ta'aruf, enggak jadi, enggak jadi, enggak jadi. Apa solusinya? Jawabannya Syekh mengatakan, aqra'atal Quran? Kamu suka baca Quran enggak? Suka. Apakah Anda punya disiplin waktu untuk baca Quran? Belum. Coba Anda disiplin waktu untuk baca Quran. Imma dengan juznya, imma dengan waktunya. Rasa-rasanya kalau satu hari satu juz berat. Ya sudah kalau gitu, sehari setengah jam. Saya berat, ya sudah sehari 1/4 jam. Coba. Lalu mengatakan karena Anda masalah Anda diawali dengan Al-Quran. Punya waktu untuk baca Quran? Silahkan. Disiplin waktunya. Itu gambarannya. Satu lagi datang, Syekh, saya bertanya, kenapa? Saya sudah nikah. Tapi kenapa anak saya atau keturunan saya belum datang? Saya sudah 5 tahun belum punya keturunan. Apa yang harus saya lakukan? Jawabannya, aqra'atal Quran. Apa kamu suka baca Quran? Suka. Punya waktu khusus untuk membacanya? Belum. Coba punya waktu khusus untuk membacanya. Subhanallah. Satu lagi ketika ditanya, Syekh, saya mau tanya, kenapa ini anak saya susah sekali diaturnya? Susah sekali untuk dikatakan kata-kata yang baik. Disuruh ke masjid susah, suruh baca Quran susah. Suruh sekolah susah, pokoknya susah sekali nurut sama orang tuanya. Jawabannya, aqra'atal Quran? Kamu suka baca Quran? Subhanallah. Semua baca Quran, baca Quran, baca Quran. Akhirnya kita punya kesempatan berbicara dengan beliau. Saya sampaikan, Syekh. Ada 5 atau 6 pertanyaan, semuanya masalah. Engkau jawabannya sama. Enak sekali pertanyaannya beda, tapi jawabannya sama. Bisa ditiru oleh kita semuanya. Punya solusi untuk segala masalah? Jawabannya adalah, suka baca Quran enggak? Masalah ini curhat, suka baca Quran enggak? Problem dengan suami istri, suka baca Quran enggak? Problem dengan masalah di kantor, suka baca Quran enggak? Subhanallah, saya tanya, Syekh, kenapa semuanya dengan mengatakan suka baca Quran, suka baca Quran kah, suka baca Quran? Jawabannya dengan tegas mengatakan, punten, apa yang akan didapatkan oleh masalah seseorang kalau sudah dekat dengan Quran? Emang akan ada masalah yang membuat bingung kalau seandainya orang ini sudah dekat dengan Quran? Masalah apa yang akan dihadapi oleh dirinya ketika dia sudah dekat dengan Quran? Sudah menjadikan Quran sebagai sahabatnya, perubahan yang harus kita rubah.
Selesai Ramadan ini, coba jadikan kita sahabat Al-Quran. Seperti apa kita dekat dengan Quran, seperti itulah Allah akan cepat menolong diri kita. Yahdi lillati hiya aqwam. Lalu beliau melanjutkan dengan poin yang kedua. Bukankah dalam Al-Quran dengan tegas mengatakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub? Ternyata benar ya. Sementara ini kita ketika mengatakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, ingatlah sesungguhnya kita selalu mengatakan dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang. Itu kan yang selalu diterjemahkan. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah sesungguhnya dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang. Benar. Dengan menyebut nama Allah hati menjadi tenang. Tapi adzikru di sini ternyata ini bagian daripada nama Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim namanya bukan hanya sekedar Quran saja. Mushaf juga itu adalah nama lain daripada Al-Quran. Alkitab juga ini adalah nama lain daripada Al-Quran. Coba lanjutkan ayat ini semuanya. Dan apa tujuannya? Insya Allah semua hafal ayat ini. Suratul Baqarah di awal-awal. Alif Lam Mim. Lanjutkan. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu. Artinya apa? Ini adalah atau itu adalah Alkitab. Maksud kitab di sini itu apa? Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini adalah punten yang tidak ada keraguan di la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa. Nama lain daripada Al-Quran disebut juga di dalam Al-Quran Alkitab. Kata lain Al-Quran juga di dalam Al-Quran dikatakan adzikr. Hafal insyaallah ayatnya pun karena sering didengar. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra." Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan apa? Adzikra. Adzikra di sini maksudnya apa? Al-Qur'an. Inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan adzikra. Maknanya adalah Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun. Dan kami juga yang akan menjaganya. Berarti adzikra ini nama lain daripada Al-Quran. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Berarti artinya apa? Ingatlah sesungguhnya dengan apa? Al-Quran. Hati menjadi tenang. Ketenangan ini akan menyelesaikan semua permasalahan. Ketenangan ini masalah yang ruwet, masalah yang bertumpuk-tumpuk. Kalau hatinya tenang, beres. Masalah yang sepele, kalau hatinya tenang, gak akan beres. Quran yang akan membuat diri kita tenang. Ya, Quran. Bagaimana pandangan kita terhadap Quran? Ini adalah segalanya solusi yang harus dihadapi, yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Coba, bereskan dulu masalah kita dengan Al-Quran. Jangan punya masalah dengan Quran. Maksud jangan punya masalah apa? Suruh baca, masalah. Suruh menghafal, masalah. Suruh menghafal Al-Quran, masalah. Menjalankan perintah dari Al-Quran, masalah. Dilarang oleh Al-Quran, masalah. Jadi masalah semua kan? Subhanallah, akhirnya apa? Maka hidupnya bertumpuk-tumpuk masalah. Karena apa? Karena kita sendiri berbuat masalah dengan Al-Quranul Karim. Diperintahkan baca Quran, aman, gak ada masalah. Disuruh baca, aman, gak ada masalah. Suruh menghafal, gak ada masalah. Masya Allah. Apalagi disuruh memahami Al-Quran, ada kajian, nggak ada masalah. Suruh menjalankan apa yang Al-Quran perintahkan, nggak ada masalah. Jalankan. Kata Al-Quran nggak boleh, tinggalkan, nggak ada masalah. Kalau semuanya kita tidak pernah punya masalah dengan Al-Quran, maka kehidupan pun akan dinikmati, dirasakan nikmatnya. Kenapa? Pertama, yahdi lillati hiya aqwam. Masya Allah. Yang kedua, dengan mengatakan kata-kata yang indah. Tadi ucapannya apa? Allahu Akbar tatmainnul qulub. Yang dicarikan ketenangan hati kan? Yang dicari oleh kita itu ketenangan hati. Orang banyak mengira ketenangan hati itu adanya di rumah yang megah. Berapa banyak orang yang megah rumahnya tapi nggak tenang hatinya. Ketenangan ini apabila di kendaraan yang mewah. Berapa banyak orang yang kendaraannya mewah tapi hatinya tidak tenang. Ya, ketenangan ini kalau sudah tabungannya ratusan juta, bahkan sampai tingkat miliar misalnya. Berapa banyak orang yang uangnya banyak, tapi hatinya tidak tenang. Kenapa? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikir pada Allah, maksudnya dengan Al-Quran, hati ini tenang. Punten.
Jadi semua ketika mengatakan Ramadan ini adalah momentum yang sangat luar biasa untuk menguatkan diri kita, berubah cara pandang hidup kita, cobalah. Pertama kali dengan Al-Quran. Kenapa? Khasnya Ramadan itu Quran. Ketiga, iya. Kalau dengan mengatakan Quran ini, iya Quran. Yahdi lillatihi aqwam. Quran bukan yahdi lillatihi aqwam saja, tapi itmi'nanul qalb. Masya Allah, tabarakallah. Dan punten, ada satu hadis Rasulullah SAW, pegang baik-baik. Ini mudah-mudahan akan menjadikan kita sebagai sahabat Al-Quran. Ada dalam riwayat Imam Muslim, kata-kata sangat luar biasa. Iqra'ul Quran, fa innahu ya'tika yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi au kama qala. Baca Quran. Dengarkan, simak baik-baik oleh hati kita. Baca Quran, bacalah kalian Quran. Karena Quran ini nanti di akhirat akan datang kepada kalian, iya, lalu akan berikan syafaat kepada sahabatnya. Kepada sahabatnya. Ini unik dan antiknya Rasulullah tidak mengatakan gini, baca Quran, lalu Quran itu nanti akan datang memberikan syafaat kepada yang membacanya. Tidak mengatakan gitu. Tapi baca Quran, karena Quran itu akan datang di hari kiamat dan akan berikan syafaat kepada sahabatnya. Tidak mengatakan berikan syafaat kepada yang membacanya. Ataupun syafaat Quran itu akan berikan syafaat kepada yang menghafalnya. Tidak menghafalnya, tidak dikatakan yang membacanya, tapi yang diberikan syafaat kepada siapa? Sahabatnya. Emangnya kenapa? Karena banyak orang baca Quran tapi tidak mampu menjadikan Quran sebagai sahabatnya. Banyak orang yang menghafal Quran tapi tidak mampu Quran ini dijadikan sahabatnya. Punten. Siapa yang membunuh Ali bin Abi Thalib? Yang membunuh Ali bin Abi Thalib itu Abu Lu'lu'al Majusi. Subhan. Tapi punten. Yang membunuh Ali bin Abi Thalib itu adalah orang yang hafal Quran. Paham terhadap Quran. Iya. Apakah ada zaman sekarang yang menghafal Quran misalnya tapi akhlaknya pun tidak baik? Mungkin. Bahkan cenderung menolak dan punten. Artinya apa? Tidak takrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka belum tentu orang yang membaca Quran adalah jadi sahabat Quran. Belum tentu orang yang menghafal Quran jadi sahabat Al-Quran. Makanya hadis Rasulullah baca Quran karena Quran itu akan datang kelak di akhirat, hari kiamat, dan dia akan berikan syafaat kepada siapa? Sahabatnya. Masya Allah. Kita mungkin hafalan kita ini tidak banyak. Mungkin hafalan teman-teman ini juz amma, khatam, hafal. Mungkin ada yang al-hakumut ke bawah. Masalahnya sih bukan apa-apa. Karena sadarnya kita udah gede-gede semuanya. Betapa pentingnya Quran. Di usia 40 tahun baru, aduh, ternyata penting hafalan Quran. Yang paling cepat mungkin di usia 30 tahun baru, aduh, betapa pentingnya hafalan Quran. Di saat sudah banyak kesibukan dalam pikiran kita. Sibuk di kantor, sibuk dengan rumah tangga. Kayaknya hafalannya udah agak berat nih. Mungkin yang usianya kepala 5, iya, atau mungkin menjelang kepala 5, usikum wa iyaya nafsi bitaqwa, bahkan di kepala 4 pun sudah dirasakan itu. Hafal 3 ayat, keluar masjid, cari sendal, lupa, sendal ketemu, hafalan hilang. Bisa jadi itu gitu. Iya, subhanallah. Hafal berapa ayat, ke kantor, buka berkas, tulis-tulis kerjaan, beres pekerjaan, hafalan hilang lagi. Subhanallah. Caranya kalau usia untuk kita yang sibuk, seperti ayahanda bunda, teman-teman dengan kesibukan kesehari-harian, punten, terus aja baca. Terus aja baca. Terus baca. Terus baca. Terus baca. Itu akan hafal sendiri nanti. Kita cara menghafalnya tidak seperti waktu kita SD, SMP, SMU. Terus dibaca cepat hafal. Sekarang banyak lupanya. Maka punten. Bukan berarti kita untuk saat ini susah menghafal Quran. Berarti tidak bisa jadi sahabat Quran. Bisa. Bisa cintai Quran. Terus baca. Punya waktu khusus untuk membacanya. Bismillah. Teman-teman, punya waktu khusus untuk membacanya. Yang kedua, punya waktu khusus untuk mempelajarinya. 3, niat punya waktu khusus untuk mencoba menghafalnya. Lalu apa? Kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah melalui Quran. Dan jauhi apa yang dilarang oleh Allah melalui Quran. Dan yang kelima, punten, bantu mereka yang sedang menyebarkan Quran. Nomor 5 ini. Bantu mereka yang sedang apa? Belajar Quran ataupun yang sedang mengajar Quran. Cek, Masya Allah, di masjid ini, di tempat ini, kira-kira ada nggak ya kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Al-Quran? Bantu itu. Ini untuk menjadikan sahabat Quran.
Jadikan sahabat Quran. Karena Quran ini akan datang kepada yang memberikan ataupun sebagai sahabatnya. Masya Allah. Punten, saya gambarkan. Syafaat. Quran ini akan datang menjadikan apa tadi? Syafaat. Syafaat itu artinya apa? Teman-teman sering dengar syafaat. Syafaat itu artinya apa ya? Syafaat itu bisa diartikan pertolongan. Bisa. Pembela. Iya, pembela. Saya akan katakan gini. Mudah-mudahan analogi ataupun perumpamaan ini bisa dipahami oleh teman-teman semuanya. Begini, kalau kita melihat di satu pengadilan, ada hakim, di depannya ada yang terdakwa, biasanya sebelah kanannya ada jaksa, sebelah kirinya ada pengacara, pembela. Itulah yang terjadi. Lalu ada yang melihatnya di belakang. Subhanallah. Kalau dikatakan mungkin, ya yang menyaksikan. Hakim yang menentukan terdakwa ini salah atau tidak. Andai ditentukan salah, berapa tahun di penjara? Ini hakim. Namun memutuskan salah atau tidak salah, dengar daripada tuntutan jaksanya. Jaksa menginginkan agar terdakwa ini masuk penjara selama-lamanya. Minimal sesuai dengan apa yang diinginkan. Wahai Tuan Hakim, dia telah melakukan kesalahan ini, melakukan kekeliruan ini, dia telah berbuat ini, maka atas itu dan ini, kami minta agar dihukum, misalnya 20 tahun penjara. Misalnya, hukum 20 tahun penjara. Itu kata siapa tuh? Jaksa. Tanya pengacaranya, pembelanya. Bagaimana pembela? Pembela akan jawab mengatakan, wahai Tuan Hakim, saya tidak sepakat dengan jaksa. Kenapa? Karena sebenarnya dia tidak bersalah. Masya Allah, ributlah antara jaksa dengan pengacara. Hakim menentukan. Pertanyaannya, Masya Allah, tabarakallah. Kelak di akhirat, hakimnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha adil. Terdakwanya adalah kita. Jaksa yang menuntutnya itu adalah dosa-dosa yang kita punya. Sholat ini yang kita kerjakan, atau sholat yang tidak kita kerjakan, kalau saya tanya sama ibu bapak, punten, berapa kali kita tidak mengerjakan sholat? Jawabannya tidak terhitung mungkin. Tahukah? Sholat itu akan datang berbondong-bondong, akan mengatakan ucapan, ya Rob, selama dia hidup 200 kali dia tidak sholat asar, karena aku adalah sholat asar. Ya Rob, aku adalah sholat maghribnya dia. Setelah dia balik, dia meninggalkan sholat maghrib sekian ratus kali. Sholat subuh, saya adalah sholat subuhnya fulan, tidak dikerjakan. Setiap subuh dia tidur, dia tidak sholat. Maka inilah sholat subuhnya yang tidak dikerjakan sekian ratus kali. Tahukah akhirnya semua sholat berkumpul dan akhirnya mengatakan, ya Rab, seret orang ini ke neraka sakar. Subhanallah. Kenapa? Karena dia tidak sholat. Baru sholat. Datang lagi, ya Allah, saya saumnya fulan. Ramadan kesekian, Ramadan sekian, Ramadan sekian dia batal. Bahkan dia tidak puasa. Maka karena dia tidak puasa, saya adalah puasanya. Saya menyeret dia ke neraka wail sekian ratus tahun lamanya. Dusta berbicara, wahai Allah, saya ada dustanya fulan. Selama dia hidup di dunia, dia berdusta sekian ratus kali. Maka saya akan seret dia ke neraka, sebutkan, Jahannam. Ya Allah, saya adalah hartanya fulan yang selama ini tidak pernah diinfakkan. Bahkan selama ini dipendam. Bahkan selama ini tidak mengeluarkan zakat. Maka hartanya, aku hartanya menyeret dia ke neraka, sebutkan nerakanya. Bagaimana semua dosa akan menjadi jaksa menjerumuskan orang yang bersangkutan ke neraka. Itu untuk dipahami, mudah untuk kita. Allah dengarkan, ini. Ingat, tidak ada satu dosa pun yang kita lakukan kecuali akan punten mengejar kita, menuntut kita untuk menariknya ke jurang kehancuran. Maka dikatakan dosa itu dalam bahasa Arab apa? Dosa dalam bahasa Arab apa? Zanbun. Iya kan? Zanbun. Zanbun. Tapi kalau secara bahasa, zanbun itu artinya apa? Ekor. Zanb itu ekor. Zanb itu ekor. Kenapa dosa dikatakan ekor? Karena dimanapun binatang yang punya ekor, apabila binatang itu pergi, ekornya akan ikut nggak kira-kira? Ikut. Ada kucing pergi, nggak mungkin kucing ninggalin ekornya, itu nggak mungkin. Kucing pergi, ekornya pergi. Ular pergi, ekornya pergi. Binatang yang punya ekor itu akan mengikutinya. Maka kenapa dosa dikatakan zanbun, sementara zanbun itu artinya adalah ekor? Karena apa? Karena dia akan terus mengikuti Anda sebelum diputuskan di dunia dengan taubat. Akan terus.
Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Dosa ini meminta, dosa ini meminta, dosa ini meminta. Akhirnya apa? La haula wala quwata illa billah. Allah tanya, wahai pembela, wahai pengacara, apa yang akan Anda katakan? Inilah pengacara yang paling gagah, pengacara yang paling santer, pengacara yang paling berani. Siapa itu? Al-Quranul Karim. Al-Quran itulah yang berikan syafaat. Al-Quran itulah pembela kita. Pertanyaannya, ini saya tanyakan sama ayah anda bunda, ikhwah akhwat fillah. Kira-kira kalau kita wafat hari ini, kita sudah punya pengacara belum untuk di akhirat? Tanya dalam diri kita, seperti apa kita dengan Al-Quran? Andai Quran menjadi sahabat kita, siap-siap kelak di akhirat punya pengacara. Tapi andai kita ini tidak bisa bermesraan dengan Quran, gak punya pengacara di akhirat. Ngeri sekali. Itu yang namanya baca Quran. Karena Quran itu akan memberikan syafaat kepada diri kita. Siapa? Sebagai sahabat Al-Quranul Karim. Dahsyat. Itu adalah perumpamaan yang mudah. Coba renungkan yang kedua ini. Jaksa menuntut, pengacara membela. Tiba-tiba kata jaksanya gini, Tuan, hukum dia 20 tahun. Karena dia telah melakukan kesalahan ini dan ini dan ini. Lalu Allah katakan kepada siapa? Ataupun hakim ini bicara kepada pembela. Wahai pembela, wahai pengacara, kata jaksa 20 tahun. Bagaimana pendapatmu? Tiba-tiba pengacara sambil angkat jempol mengatakan, setuju, saya setuju. Itu bukan pembela namanya. Itu siapa itu? Iya, bukan pembela. Pembela masa pembela tiba-tiba langsung setuju dengan apa yang diucapkan oleh siapa? Pengacara. Setuju dengan jaksa? Akhirat kelak Quran akan mengatakan seperti itu. Ada. Ketika dosa menuntutnya, masukkan penjara sekian tahun, masukkan penjara sekian tahun, sekian tahun. Tiba-tiba Allah katakan, bagaimana? Quran jawab mengatakan, setuju, bagus. Lalu Allah tanya, kenapa kamu tidak membelanya? Apa jawabannya? Ya Rabb, apa yang harus aku bela? Apa yang harus aku bela? Dia di dunia tidak jadi sahabatku. Dia di dunia mencampakkan aku. Dia di dunia boro-boro mau baca, menyentuh aku pun tidak. Dan ternyata ya Rabb, bagaimana dia mau baca, bagaimana dia mau nyentuh aku? Ternyata dia tidak bisa baca Al-Quranul Karim. Subhanallah. Ternyata di Indonesia ini kira-kira setelah diteliti ada berapa orang yang tidak bisa baca Quran, berapa persen itu yang tidak bisa baca Quran. Kami alhamdulillah tiap tahun berangkat melaksanakan ibadah haji. Salah satu daripada target manasik haji, kan ada manasik kan? Manasik. Punten, cek bacaan Qur'annya dari jamaah itu. Itu salah satu bagian daripada manasik. Bercerita bagaimana tata cara tawaf, tata cara sa'i. Itu mah gampang. Tapi nanti kan mereka akan i'tikaf di masjid. Nah kalau nggak bisa baca Quran, selama di masjid i'tikaf apa yang dibaca? Apa membaca berita Indonesia? Apa mau baca otak-atik handphone cari berita apa-apa? Quran yang harus dibaca. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ini yang sangat mengerikan. Bayangkan, bisa saja terjadi jamaah haji berangkat, baik itu yang reguler ataupun H+, ternyata belum bisa baca Quran. Bagaimana? Bukan berarti tidak sah hajinya, tidak. Namun saya ini menyampaikan usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Quran ini ternyata apa yang dipandang oleh umat muslimin muslimat tentang Quran. Seakan-akan kalau di bulan Ramadan tidak bisa bermesraan dengan Quran, Allah harus kasih bulan apa lagi gitu. Ini cara merubahnya. Saya ingin merubah setelah bulan Ramadan, rubah dulu dengan Quran. Coba bismillah, ya Allah tolong saya, selesai bulan Ramadan ini, saya ingin jadi sahabat Quran, saya akan mendisiplin. Masya Allah, disiplin setiap hari, setengah jam untuk baca Quran. Kapan? Kapan saja. Subhanallah. Ada yang luar biasa, saya mendapatkan kabar dari Syekh Nabil Awadi, salah seorang ulama dari Kuwait. Iya, cerita yang luar biasa, tapi beliau lama di Mekah Mukarramah belajar. Jadi, satu waktu yang namanya rest area di Mekah atau rest area antara Riyadh Mekah gitu ya, itu rest area, dan rest area itu ada musolanya. Setiap ada musola, dan setiap musola kalau Ramadan itu mesti ada taraweh. Siapapun sudah disiapkan imamnya. Nggak ada namanya musola atau masjid yang tidak ada tarawehnya. Mesti ada, walaupun itu musola, walaupun hanya jamaahnya 5 orang 10, walaupun hanya orang yang rest area yang istirahat, tetap ada yang namanya taraweh. Qadarullah. Satu waktu perjalanan, subhanallah, dan kalau tidak keliru ini orang, saya lupa apa, Asia lah, apakah Thailand
apakah Thailand, apa dari Thailand Fatani ataupun dari mana ya? Pokoknya Asia ya. Saya tidak ingat apa namanya asli daerahnya. Namun kalau tidak keliru yang kami ingat itu dari Thailand. Iya. Subhanallah. Beliau ini supir truk. Supir truk, angkutan ekspedisi barang, Riyadh, Mekah, Jeddah, pokoknya ke mana ke Damam ataupun ke Yanbu, cukup perjalanan jauh. Terus bawa ekspedisi atau bawa barang. Di rest area setelah sholat Isya, imamnya nggak datang, tapi harus taraweh. Kalau di sana targetnya apa? Khatam. Jadi pada waktu itu cerita yang disampaikan beliau, kalau imam ini hari ini misalnya juz 27, berarti nanti malam juz 28. Berarti malamnya lagi 29. Harus gitu kan. Qadarullah begitu imamnya nggak datang. Tapi udah catatannya di situ juz yang kesekian. Tiba-tiba ini kalau tulisan di sini sih jamaahnya. Ini sekarang ini taruhlah ini kalau di tulisan ini sih juz 17 misalnya. Lihat tulisannya sih ada juz 17 hari ini juz 17 ini, tapi imamnya belum datang. Ngelirik, siapa kira-kira yang hafal juz 17 ini? Nyata orang dari Fatwa ini dari Thailand yang angkat tangan. Saya hafal juz 17. Oke. Jadi imam. Masya Allah, ternyata plek, bagus. Jadi imam. Di juz 17. Masya Allah. Akhirnya semua jamaah yang tinggal, yang dekat dengan saya itu nanya. Kok kamu hafal juz 17? Iya. 18 hafal enggak? Hafal. 19 hafal? Hafal. Terus apa? Saya hafal 30 juz. Masya Allah. Kerjaan kamu apa? Supir. Supir apa? Supir apa namanya angkutan. Bukan angkutan barang. Iya. Ditanya. Kok kamu bisa hafal? Alhamdulillah saya hafal. Bukan hanya sekedar hafal. Tapi fasohanya kena. Bukan hanya fasohanya bahasanya apa namanya. Yang kena. Tapi apalagi nadanya pun bagus. Dia ambil nadanya Syekh Sa'ud Syuraim. Iya, yang sekarang sudah tidak lagi jadi imam di Masjidil Haram. Sudah mengundurkan diri. Syekh Sa'ud Syuraim. Iya. Dengan menyebutkan, kok kamu bisa hafal? 30 juz? Fasih. Nadanya pun kena. Dari mana kamu hafal? Tahfidz. Di mana tahfidznya? Enggak tahfidz. Subhanallah. Bingung. Dari mana? Ternyata dia cerita. Beberapa tahun yang lalu, saya ini, Masya Allah, iya, sedang bulan Ramadan, ada pembagian kaset Al-Quran. Maka dulu kan ada kaset Quran itu seperti ditaskan. Iya, sekarang hampir mungkin susah karena kaset pakai pita itu udah susah. Terus sekarang sudah dulu pakai CD, sekarang udah nggak usah lagi karena sudah banyak di YouTube. Dulu masih pakai kaset. Saya dapat kaset itu dan tiap dalam perjalanan saya setel itu. Dari perjalanan tiap hari perjalanan terus habis ini ganti ini. Sehingga Masya Allah dalam waktu kira-kira kurang 2 tahun hafal semuanya. Karena dengar. Subhanallah. Bisa begitu tuh. Jadi saya dengar hafal Quran bukan di majelis ta'lim. Tapi di mana? Di bis. Atau dia jadi nyupir. Lagi supir terus dengarkan. Terus dengarkan. Terus dengarkan. Jadi hafal. Maka apa yang dikatakannya? Kalau gitu saya akan minta apa namanya ke perusahaan agar Anda tidak lagi jadi supir. Tapi untuk jadi imam di sini saja. Subhanallah. Itu kata-kata luar biasa. Ternyata apa? Dia dapat merubah segala-galanya. Yang tadinya apa? Menjadi imam dan akhirnya menjadi guru di situ. Khusus Quran. Gara-gara apa? Hafal Quran bukan tanda disengaja. Tapi apa? Masya Allah disengaja. Namun tanpa disadari cara mendengarkan tuh hafal. Bayangkan kalau kita datang kemari. Surat apa saja. Setiap datang ke kantor, saya dengarkan suratul kahfi. Setiap datang ke kantor, dengarkan selama perjalanan suratul kahfi. Insya Allah dalam waktu mungkin 1 bulan hafal suratul kahfi. Tanya para santri yang ada di pesantren. Tanya para santri hafal surat Yasin kenapa? Hafal suratul kahfi kenapa? Rata-rata karena apa jawabannya? Sering dibaca. Karena sering dibaca. Karena sering dibaca. Masya Allah. Iya, karena sering dibaca. Ini luar biasa. Iya, saya punten. Karena sudah tidak lagi menteri beliau ya. Tapi ada salah satu menteri di Indonesia yang masih cukup muda. Iya. Sekarang sudah tidak lagi jadi menteri. Subhanallah. Iya. Tapi punten. Begitu masih keturunannya Hashim lah gitu ya. Menteri ini. Waktu itu sedang baca Quran. Ternyata. Saya di sampingnya beliau. Suratul Kahfi. Hafal. Ke Yasin. Hafal. Saya bilang. Mas hafal? Iya. Ngapalin? Enggak. Kenapa? Dulu lagi nyantri.
Saya sering baca ini. Subhanallah. Berarti kita bisa saja untuk menghafal itu tidak apa? Tidak baca selalu. Tapi apa? Mendengarkan jadi hafal. Paling tidak coba disiplin. Setiap mau ke kantor, surat apa yang akan dibaca? Setiap mau ke kantor, surat apa? Pulang, bisa. Tapi saya nggak pakai mobil sendiri, pakai headset saja. Dengarkan. Masya Allah, ternyata luar biasa bisa menghafal Al-Quran. Yang ingin saya gambarkan, ternyata punten, Quran ini. Pertama, sebagai yahdilillatihi aqwam. Yang kedua, menenangkan hati. Yang ketiga, apa tadi ya? Yang ketiga, itu dengan mengucapkan apa tadi? Syafaat. Iya kan? Syafaat. Yang keempat, punten. Mungkin di antara kita punya penyakit hati. Penyakit hati iri, hasad, dengki, nggak mau minta maaf. Itu bisa sembuh dengan Al-Quran. Iya. Bahkan sakit kepala, sakit yang menaun di tangan, di kaki. Baca Al-Quran. Kata siapa? Allah. Apa kata-katanya? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa wa rahmah lil mu'minin. Shifa. Shifa. Karena Allah turunkan Quran sebagai shifa, sebagai obat. Tapi punten, sekali lagi. Sebagai obat, iya. Maksudnya apa? Penyakit apapun. Mau penyakit hati, mau penyakit dalam jasad, kalau dengan Quran, hilang itu. Hilang. Tapi Abi Maki, saya sudah banyak baca Quran, kok penyakit saya nggak hilang-hilang? Nah itu masalahnya. Sebentar. Saya akan perumpamakan gini. Saya tidak jauh-jauh untuk berbicara di zaman Rasulullah ya. Alhamdulillah, kami punya nenek sudah wafat. Iya. Dalam artian sudah alhamdulillah jumpa dengan nenek. Subhanallah di kampung. Pokoknya kalau dari Tasikmalaya itu ada Singaparna. Dari Singaparna masuk lagi ada lokasi namanya Badak Paeh. Dari Badak Paeh masuk lagi ke dalam namanya Cilampung Hilir. Kayaknya di Google juga nggak ketemu itu. Iya. Atau di Waze itu. Tapi insya Allah ada Cilampung Hilir, itu tempat kami kecil di sana. Perkampungan Cilampung Hilir. Itu ada nenek kami, Masya Allah. Emak semuanya. Satu kampung panggilnya emak. Emak. Iya, karena guru ngaji juga. Itu saya kecil. Mungkin waktu belum sekolah tapi masih ingat. Ingatan kami. Sering. Saking seringnya saya nggak bisa hitung berapa kali. Itu ada yang ngetuk pintu. Mau jam berapapun. Minta pertolongan. Ada yang ketuk pintu. Assalamualaikum ma. Kenapa ini anak saya panas nih. Tolong diobatin. Itu ambil air putih dari gentong buat masak. Dibacakan suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Suratul Fatihah. Saya dengar. Diusapkan ke wajahnya, usapkan kepalanya, usapkan ke lehernya, ke tubuhnya. Terus dia bilang besok lagi ya baca surat ini. Air ini tolong diusap-usap. Masya Allah. Sehari sembuh nggak panas lagi. Ada yang kena ular digigit, datang. Ma ini digigit ular. Bacakan surat Fatihah, dikasih air, sembuh. Apapun masalahnya suratul Fatihah. Suratul Fatihah, suratul Fatihah. Sampai dalam pikiran saya mengatakan, ini benar-benar surat Fatihah ini syifa, obat. Iya. Lalu, begitu kami tinggal di Mekah, anak kami lahir. Lagi panas, saya ingat suratul Fatihah. Saya bacakan suratul Fatihah itu. Kasih air gitu. Sekali, panas. Kedua kali, tetap panas. Ketiga kali, panas. Sampai kelima kali panasnya makin menjadi-jadi. Akhirnya saya ke dokter juga. Pertanyaannya, karena Al-Fatihahnya sama. Yang beda apa? Cintanya kepada Quran yang berbeda. Cintanya sama Quran berbeda. Jadi kalau sudah ahli Quran, surat Fatihah itu benar-benar syifa. Itu dia. Kalau mengatakan saya sudah baca Quran, tapi kenapa nggak itu, nggak ini? Beda kecintaannya. Maka sudahkah kita jadi sahabat Al-Quran? Ini penting. Di zaman Rasulullah kan ada seorang dari Yaman mau haji, tiba-tiba apa? Tiba-tiba sakit perutnya. Rasulullah bilang, kenapa? Saya bertahun-tahun sakit begini ya Rasulullah. Kalau sudah sakit saya nggak bisa nahan apa-apa. Sini, kata Rasul, bacakan suratul Fatihah. Maka salah satu daripada nama suratul Fatihah syifa. Baca suratul Fatihah, begitu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dibaca, langsung tanya, gimana? Sehat nggak? Sehat ya Rasulullah. Nggak sakit lagi. Berangkat, semangat, dan nggak sakit lagi. Di zaman Umar bin Khattab setelah Rasul wafat, setelah Abu Bakar wafat, ada jamaah haji yang sakit sama. Seperti itu. Sakit perut. Kebetulan ada seorang sahabat yang waktu menyaksikan. Dia bilang, mengatakan, tenang, sini. Dulu Rasulullah pakai suratul Fatihah. Sini. Datang, udah baca suratul Fatihah. Begitu dibaca suratul Fatihah, ternyata langsung tanya, gimana? Sakit nggak? Udah sembuh? Belum. Sudah sembuh? Belum. Baca lagi. Sudah sembuh? Belum. Akhirnya dia bilang, mengatakan, kok beda ya? Padahal suratul Fatihahnya sama. Umar bin Khattab mengatakan, suratul Fatihah nggak berbeda.
tetap sama, tapi yang berbeda itu adalah yang membacanya. Itu Rasulullah, ini adalah kamu. Beda. Maka punten, itulah dikatakan syifa. Terakhir, ikhtitam untuk masalah perubahan kita. Karena apa? Karena walau bagaimanapun kalau kita ingin merubah diri kita di bulan Ramadan, coba rubah dengan Quran. Simpan baik-baik. Ini sebagai penutup yang ingin digambarkan. Simpan baik-baik untuk kita jangan dilupakan. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ini punten. Saat kita punya iman, kita bisa menjadi ahli sorga. Iya kan? Dan ternyata sorga itu levelnya beda-beda. Tingkat 1, 2, 3, 4, 5. Yang paling tinggi itu surga apa? Firdaus. Paling tinggi itu surga Firdaus. Tahu teman-teman. Yang membedakan perbedaan level surga 1, 2, dan 3, dan 4 itu apanya? Amalannya. Semakin numpuk amalan soleh. Semakin banyak amalan soleh. Makin berat amalan soleh itu. Maka makin tinggi derajat kita. Dan makin tinggi surga kita. Itu kan pertanyaannya. Apa amalan yang paling mudah memperbanyak, punten apa ibadah maksud saya yang paling banyak dan paling mudah mengumpulkan amalan? Ternyata jawabannya adalah Quran. Quran itu adalah satu ibadah yang mana mempercepat untuk mengumpulkan amalan. Tidak ada ibadah yang paling cepat mengumpulkan amalan bertumpuk kecuali bacaan Al-Quran. Itu kata para ulama. Kenapa? Lihat, Rasulullah bersabda dengan tegas mengatakan, siapa yang membaca satu huruf itu sama dengan 10 hasanah. Iya kan? Bayangkan aja, alif lam mim itu sudah 30 kebaikan. Satu berlipat 10. Lalu apalagi kalau bismillahirrahmanirrahim 19 huruf 190. Satu juz kira-kira 11.000. Satu juz 11.000 huruf. Berarti tinggal kali 10. Dan kalau bulan Ramadan tidak dikali 10. Tapi dikali sampai berapa? 700 kali lipat. Jadi punten, ingin cepat naik ke surga. عظام يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم.